Setelah kita logamkan semua guys ya, kita curah gitu. Dapat logam kayak gini guys. Cuman ini tadi dalam proses pelogaman keras guys ya, bandel ya. Ternyata di ujung konektor ini guys, jarum ini konektor ini guys, konektor dead kabel detonator guys ya, biasa dipakai di dalam dunia pertambangan ya. Ini konektor detonator, ini dipakai oleh orang-orang pertambangan ini guys. Kabel ini guys, ini ujung kabel itu guys ya, di dalam konektornya guys. Jadi ujungnya ini nikel guys ya, ujung, maka dia tidak melogam ini guys. Di ujung konektor itu logam nikel guys ya. Logam nikel ini keras ya, mencapai titik leburnya sampai 1455 derajat celcius gitu. Jadi kemarin tidak melogam sempurna ini guys, yang bagian ujungnya nikelnya itu guys. Kan karena nikel juga larut di nitrit acid guys ya, maka nggak jadi masalah guys. Akan langsung kita cukin aja guys ya, dengan nitrit acid guys, logam ini guys. Ini guys, kawan-kawan kalau dapat mikron model kayak gini guys, yang ujungnya putih, yang dari konektor detonator ujungnya adalah nikel guys ya. Jadi bila dilebur dia nggak melogam sempurna, nggak masalah itu guys. Atau langsung mau dicukin dengan nitrit, nggak usah pakai teknik peleburan, bisa juga itu guys. Nanti kita akan tes guys ya. Sementara kita akan ngetes yang dengan teknik pelogaman dulu guys. Kita logamkan baru kita cukim guys ya. Oke guys, kita angkat dulu logam kita ini guys. Bahan mikron dari konektor apa kemarin? IC konektor, pin konektor dari ini, dari detonator ya? Detonator sudah kita logamkan guys ya, walaupun karena ada nikelnya ini guys, jadi kurang sempurna pelogaman ini guys ya. Tapi karena nikel larut di Na juga guys, jadi tidak ada masalah ini guys. Dan langsung kita cukim dengan Na guys ya. Ember ini guys, logam kita guys ya. Bersih sampai menutupi permukaan logam guys ya. Oke guys,
Kemudian kita kasih HF guys ya, seperti biasa guys. HF ini untuk membantu menghancurkan logam-logam pengotor guys. Kemudian seperti biasa guys, NA guys ya. Ini sampai dia bereaksi. Jadi ini sudah bereaksi guys. Kita tunggu guys ya, sampai reaksi selesai. Kemudian nanti akan kita tambah NA lagi sampai logam yang kita cukup ini habis guys ya. Oke guys, kita tunggu guys. Oke guys, ini logam alloy kita guys ya, yang dari logam, dari bahan konektor detonator, kabel-kabel, kepala kabel dari pertambangan guys. Sudah kita cukup dengan NA tadi guys. Reaksi sudah mereda ini guys ya. Akan kita saring guys ya. Mulai kita saring nih. Kita saring dulu guys. Buka banyak endapan lumpur di sini guys ya. Biasa-biasa aja kita lihat guys. Bahan 1 kilo guys ya. Bahan 1 kilo ini kita logamkan, lalu kita cukim dengan NA dan sedikit HF kemarin. Jadi ini mau kita saring guys, akan lihat endapan lumpurnya. Selesai guys, sampai seluruh cairan ini turun ke ember kita guys. Akan ambil lumpurnya guys ya. Oke guys, kita tunggu sampai cairan ini selesai kita saring guys, untuk proses selanjutnya guys. Oke guys, masih kita saring guys ya. Logam alloy kita guys, yang dari konektor detonator, kabel detonator. Ini hitam indikasi mas ya. Oh guys, lumayan guys ya. Lumayan banyak sampahnya guys, lumpur. Tapi kelihatannya logam tidak sepenuhnya larut guys ya. Belum sepenuhnya larut. Ini guys logam nikel kita guys. Walaupun sudah kita logamkan, kemudian kita cukim, dia masih belum larut sepenuhnya guys. Tidak sepenuhnya termakan kimia guys. Atau mungkin kurang lama guys. Ini nikel kita ini yang berada di ujung pin konektor kita, belum sepenuhnya larut nih guys. Masih terlihat seperti selongsong peluru ya, putih-putih guys. Ini nikel ini guys. Jadi akan kita saring ya, kita habiskan ya guys ya. Guys, dan ini lumpur emas kita ya, berwarna hitam. Mudah-mudahan banyak ya. Kita
cuci, nanti kita saring guys, akan kita reji ya guys ya, beserta sisa-sisa logam yang belum larut ini guys, yang kita prediksi adalah nikel gitu. Ini sampah ya guys. Oke guys, kita tunggu guys ya. Oke guys, lumpur kita guys ya sudah mengering guys. Inilah yang kita dapat dari pencukiman logam dari konektor, pin konektor detonator. Benar. Ini masih ada sisa logam guys ya. Logam ini kita prediksi nikel ini guys. Jadi karena logam kita belum bersih guys, akan langsung kita rejia guys ya. Dan kita langsung kita rejia, baru nanti kita proses lagi guys. Oke guys, kita angkat aja nih guys ya. Angkat, kita rejia langsung aja guys. Lumpur kita ini guys ya. Oke guys, kita siapkan rejianya dulu guys. Oke guys, kita rejia guys ya. Kita siapkan HCl sekitar 400-600 guys kita buat guys ya, karena masih ada logam-logamnya ini guys. Ini kita siapkan HCl sekitar 600 ml guys ya. 600 ml ini guys, sekitar guys. Jadi langsung aja nggak apa-apa guys ya, atau mau dibikin dulu nggak apa-apa juga guys. Ini cairan cukim kita guys ya, yang dari logam, yang dari pin konektor yang kita logamkan maupun langsung kita rendam guys. Jadi kita jadikan satu, kita dapat cairan ini guys. Ini cairan cukim dari HNO3 dengan HF aja guys ya. Jadi akan kita tes apakah pin-pin konektor dari kabel detonator itu mengandung perak apa nggak mengandung perak guys ya. Akan kita lihat guys. Akan kita kasih garam ini guys ya, untuk ngetes apakah mengandung perak apa nggak mengandung guys ya. Kita aduk guys ya. Aduk. Kayaknya ini nggak mengandung perak ini guys. Jadi nggak terlihat di sini lumpur putih atau perubahan warna dari biru ini menjadi putih guys ya. Berarti pin konektor itu guys yang kita olah ini tidak mengandung perak guys ya, tidak mengandung perak guys. Oke guys, kita aduk-aduk dulu guys, coba apakah nanti ada endapannya guys ya. Kalau dari perubahan warna kelihatannya kemungkinan ini walaupun ada sangat minim gitu, presentasinya sangat kecil guys. Oke guys, tunggu guys. Oke guys, saringan kita sudah kering guys ya, seluruh cairan sudah turun ke wadah kita guys. Sudah kita cuci tadi, kita semprot-semprot, kita singkirkan dulu guys ya. Kita akan proses selanjutnya guys, kita akan urea guys, kita urea dan kita turunkan emasnya dengan SMB guys, biasa guys. Proses ini sengaja kita ulang-ulang guys ya, jadi biar teman-teman di rumah lebih kalau mau menggeluti bidang recovery logam dari elektronik ini
dari limbah ewas ini biar lebih memahami gitu guys ya. Ini yang bosan guys untuk mengikuti channel kami guys ya. Semoga ada manfaatnya guys. Kita berbagi ilmu guys, sama-sama belajar gitu guys. Jadi kritik saran tetap kami harapkan guys, karena kita butuh itu guys ya. Sama-sama belajar gitu. Selanjutnya guys, kita urea guys ya. Kita urea untuk menetralisir nitrat yang masih ada di cairan redia kita ini guys, sampai nitrat kita menjadi netral dan tidak mengganggu proses penurunan emas kita nanti guys. Ini ureanya agak kotor ini ya. Tadi kita beli di warung itu kemungkinan urea sudah lama ini guys ya, agak kuning terus agak kotor tuh. Tapi tidak masalah ini guys, karena yang mengotori bukan logam ini guys ya. Sampah-sampah biasa guys, jadi tidak mengganggu, mudah-mudahan tidak mengganggu proses penurunan emas kita ini guys. Karena urea sampai nggak ada reaksi lagi guys ya, tandanya cairan redia kita sudah netral. Jadi yang kita ambil dari urea ini unsur amoniaknya guys ya, untuk menetralisir HNO3 alias asam nitrat guys. Kita cuci dulu guys. Jadi kita aduk-aduk guys. Ini kelihatannya nitrat kita sudah netral ini guys, karena reaksi udah berhenti guys. Maka akan kita proses selanjutnya guys. Kita akan siapkan SMB kita dulu guys ya. Kita sudah siapkan SMB nya guys ya. Ini sudah netral tadi guys. Kita larutkan dulu SMB kita guys. Kocok dulu guys ya, biar larut. Kalau ngolah emas ini guys, kalau ngolah logam di ewas nih guys, kita biasakan kita safety guys ya, pakai masker, rompangan guys, baju kerja guys ya. Karena aroma kimia ini memang menyengat guys. Oke guys, kita kacau guys, langsung aja kita masukkan ke larutan regia kita yang mengandung emas nih guys ya. Kita tuang pelan-pelan guys, ada reaksinya juga guys. Bila kebanyakan biasanya luber guys ya, sampai air solusi kita ini berubah warna guys, dari hijau toska ke coklat atau hitam gitu guys. Ini warna nikel ini guys ya, hijau-hijau kayak gini guys. Mulai terjadi perubahan warna guys ya. Oke guys, reaksinya bagus guys ya. Reaksi SMB kita masih terjadi guys. Air terlihat begitu coklat ke merah guys ya.
Kita aduk-aduk nih guys, biar larutan SMB kita itu sempurna untuk menurunkan kadar emas yang ada di cairan ini. Aduk-aduk. Kemudian kita tunggu sampai seluruh emas mengendap guys ya, mengendap menjadi bubuk emas atau gold dust. Oke guys, kita tunggu guys sampai mengendap semua guys ya. Oke guys, proses penurunan emas kita kelihatannya sudah selesai guys ya. Terlihat gumpalan-gumpalan dari debu-debu emas kita guys yang berwarna coklat. Maka selanjutnya, proses selanjutnya akan kita saring ini guys ya. Kita ambil gumpalan-gumpalan emas kita ini guys. Mudah-mudahan banyak guys kali ini guys ya. Oke, kita akan saring. Oke guys, di sini kita sudah siapkan alat saring kita guys ya. Keranjang yang kita kasih kertas saring guys. Langsung aja akan kita saring guys ya. Debunya kelihatan lumayan banyak nih guys ya. Dan banyak guys. Penyaringan kita guys ya. Jadi kita habiskan cairan ini guys sampai seluruhnya tersaring di kertas saring kita ini guys. Oke guys, ini lumpur emas kita ada yang mengendap juga guys ya. Jadi ada yang mengendap, ada yang ngambang-ngambang guys ya. Kita langsung masukkan aja guys ke dalam saringan kita ini guys ya. Sekalian nanti mau kita cuci guys, dan mendapatkan hasil yang lumayan bagus guys ya. Kalau bisa mencapai 99% guys. Yes, kita tunggu sampai saringan kita mengering guys ya. Inilah hasil emas kita guys ya. Hasil emas dari konektor pin konektor kita guys. Sudah mengering guys ya. Kita saring, sudah kita cuci nih guys. Cuci dengan cara disemprot-semprot guys ya, berulang-ulang guys sampai bersih. Kemudian akan kita lebur langsung ya, akan kita jadikan logam. Kita akan lebur guys. Kita buang banyunya dulu guys ya, airnya. Out of water in the gold dust. Oke guys, langsung kita lebur guys. Oke guys, kita setel stang blender kita guys ya, dengan api yang sedang guys, untuk memanaskan kowi, untuk menutup pori-pori dari
owi gitu guys, biar emas tidak lengket. Udah habis. Kasih borok dulu ya. Ada borok dikit guys. Jadi yang ditabur-tampur ini ada kawan kita yang bertanya apa bumbu, pakai bumbu apa bang? Ini sekedar borak ini. Kalau lagi ngelebur barang-barang hasil cukiman kayak ini, biasanya kita cuma menggunakan pijar atau borak. Kadang-kadang campur dengan sendawa sedikit ya. Beda kalau kita ngeleburkan logam-logam alloy yang banyak itu, kita biasa pakai fluk. Fluk itu campuran dari borak, pijar, borak, sendawa, soda as, soda api gitu. Silahkan lihat video kawan-kawan ya kalau mau tahu fluk yang biasa kita pakai campurannya. Ini sekedar untuk menutup pori-pori dari kowi kita biar emas tidak banyak nempel, jangan banyak nempel di leburan emas kita guys. Oke, kita kecilkan apinya, langsung kita lebur guys ya emas kita ini guys. Kita masukkan aja. Oke, lebur emas dengan api yang kecil guys ya, supaya ada berhamburan. Kalau mau di roasting bisa juga ini guys, di roasting dulu baru dilebur, tapi kita sering langsung kita lebur aja guys, tidak kita roasting. Ini termasuk roasting juga nih guys, dengan api kecil ini guys. Kalau sudah jadi abu, sudah jadi debu, baru kita kasih api yang agak besar dikit guys. Orang untuk melengketkan debu-debu kertas yang mengandung emas ini guys ya, biar tidak berterbangan ya guys. Ada yang keluar loh guys. Tapi biasanya yang ringan yang dia terbang itu kertas aja tuh guys. Kalau logamnya sendiri kan dia berat, jadi dia tidak terbang guys, dia ada di bawah dia guys. Yang penting setelannya api kecil aja guys kalau pas ngelebur emas jadi kayak ini guys ya. Ini itu 200 gram. Oke guys, kita bakar guys ya emas kita guys, kita lebur dengan api kecil guys, dengan api kecil dulu guys ya, harus sabar guys supaya debu-debu emas kita tidak terbang guys ya.
Jadi kita menggunakan api kecil. Titik lebur emas ini guys sekitar 1050 derajat celcius guys. Di suhu 1050 derajat celcius guys, emas sudah bisa melebur guys. Kita besarkan dikit guys api kita guys ya, supaya lebih cepat. Oke guys, kita akan kumpulkan titik-titik emas kita ini di tengah guys. Kumpulkan di tengah guys. Supaya tidak berceceran guys ya. Jadi ikan bakarnya muter dari pinggir guys ya, searah jarum jam guys. Dikit guys, mangkok kita ini awan pecah ini guys. Jadi agak hati-hati guys. Mulai kelihatan kasih borak lagi berlicin guys. Logam guys, bening guys ya, bening guys. Mudah-mudahan udah bagus guys ya kadarnya guys. Capai kadar yang kita inginkan. Kita bisa lagi guys ya. Jago saya deh. Jadi langsung muter.
guys. Borak dikit guys ya. Ambil gas kita guys. Oke guys, inilah hasil mas kita. Ini guys, hasil mas kita guys. Kali ini guys akan kita dari pengolahan kita dari pin konektor kita guys ya, dan cara pelugaman dulu ini guys. Bahan 1 kg ini guys ya, 143 guys. Jadi 1 kilo bahan dari pin konektor detonator, kabel detonator bawah laut guys, kita mendapatkan 1,43 gram guys ya, dengan cara dilogamkan. Lumayan ngisi juga guys. Biasanya kalau mikron pin konektor biasa itu kurang lebih 1 gram guys ya. Ini 1 gram lebih nih guys. Oke guys, kita akan lihat metode kita berikutnya ya guys, yang dengan perendaman guys. Oke.